Kok jenengan tasik ngewer-ngewer kertas niku pripun? Ada yang salah. Tapi kalau di rumah udah praktek, jenengan kadangnya Pak Amdari, Mas Huri, berarti sering kadangan di sana. Asli Nganjuk. Jombang. Oh, malah Jombang. Bapak dia awalnya di Nganjuk, sekarang tidak di Jombang. Termasuk panjenengan juga. Saya di Jombang. Nah kalau panjenengan mana? Di Gresik. Jenengan, oh malah Gresik, aduh. Gitu nya. Termasuk ingkang setunggal ini. Nggih. Oh nggih tasik saking Nganjuk. Gresik. Gresik tanggal itu Tanggi. Nah, ini. Enggak lagi istirahat Tangi. Kesel perjalanan atuh. Mau salah, mau benar. Yang penting jenengan sudah praktek loh di rumah nggih. Itu sebelumnya pernah ikut kajian-kajian. Belajar sesuatu. Sakderenge niki sebelum ini. Sebelumnya pernah di Oh, sholawatan, tarekotan. ya gerakan-gerakan Waktu masih muda berarti. masih 8-7-an. Nah, masih muda. Berarti pernah muda. Yang lainnya ada yang pernah belajar panjenengan. Kula niku lebih condong ke arah kanuragan. Jadi pernah belajar ke kanuragan. Ya termasuk tenaga dalam itu. Teratai hati. Apa setia hati. Itu kateda. Oh, kateda. Kateda yang pada waktu itu mati 17 di Pantai Selatan. Sekarang masih? Ya, tidak, itu waktu muda dulu Pak. Oh, masih waktu muda dulu. Sekitar tahun 99 2000. Ya baru-baru saja lah kalau 2000. Jadi kalau kan itu sih agak muda juga. Kalau kajian diri enggak pernah. Kalau kajian diri saya hanya sebatas kaji Al-Quran, menerjemahkan. Itu bukan tidak termasuk kajian diri. Tidak. Tidak termasuk. Tidak pernah Pak.
seperti misalnya mengenal diri, apa sedulur papat kali mau pancer atau Itu dulu kebatinan. Nah, itu termasuk Masuk, mengenal oh. diri. Termasuk mengenal diri. Nah, kalau bapaknya pernah belajar? Nggak pernah. Enggak pernah. Baru kali ini. Iya. Oh, enggak pernah belajar kok bisa tertarik mengkaji ini. Iya kan sama-sama Pak Lauri itu. Lah iya kok bisa tertarik gitu loh. Karena ya sudah capek karena saya dulu ya di rekor. Oh, itu namanya pernah. Di rekor sama Pak Nur. Itu tarekot. Pak Pardi. Nah, ya tarekot itu termasuk kajian diri itu. Ya, itu, ya tinggal pembimbingnya aja. Iya. Nah, kalau pembimbingnya mumpuni ya sampai ke kajian diri. Kalau pembimbingnya kurang mumpuni ya muter-muter gitu-gitu aja. muter-muter di situ. Gitu-gitu aja. Ada pengalaman panjenengan? Mosok nggak ada. Ya cuma gitu-gitu aja. Ya, sama Pak Nur itu. Pak Nur, Pak Pardi, Pak Nur. Iya. Terus Pak Lauri. Ya Pak Lahuri itu juga kan lama di tarekot kan. Ya Pak Lauri itu di ini NMM itu. LMN itu apa sih? Itu Pak Nur Mutiara Marifatullah. Yang kok L pertamanya? N. Oh, N. MM. Nur Mutiara Marifatullah. Oh. NMM. MNM. Angel menjenenge. Saya kira multi level marketing. Tadinya juga gitu. MLM ya. Hukuman ya, iya itu. Pak Lauri itu lama 4 tahun kan. Lagi kalau multi level marketing koyo CNI apa? CNI. Kalau saya cuma sebentar. Apa yang membuat panjenengan tertarik ikut mengkaji diri ini? Itu karena sudah capek dan lelah mencari. Lah iya, karena sudah capek, lah kok bisa tertarik. Yang menjadikan jenengan tertarik itu loh bagian apanya itu? Apa karena ada gaib-gaibnya gitu? Ya ini apa? Ketenangan batinnya itu. Tenang. Enggak. Iya. Ya di situ enggak apa-apa lah. Dari mana masnya? Wangon, Pak. Wangon, Banyumas. Yang udah bilang. Ini rindu suasana di sini. Paling nyaman. Nah, coba apa yang menjadikan panjenengan kok tertarik gitu. Padahal kajian diri kan ada banyak itu. Ono sing apa sedulur papat kali mau pancer. Terus ono sing apa kayak ini malah ada lagi itu apa? Imam Mahdi, ada Satrio Paningit. Sangar loh. Ya kok jenengan kok terima tertarik kalau konco gaib. Nyemeh men. Apa yang menjadikan panjenengan? Saya itu penasaran gitu loh. Saya itu penasaran. Padahal bahasa saya kalau saya simak itu padahal apa yang saya sampaikan itu ngono-ngono tok kok jenengan tertarik itu. Apa itu? Untuk mengenal jati diri sendiri. Awalnya jenengan gimana? Dirayu sama Bang Huri? Enggak juga. Kira dirayu. Enggak, oke, melu kene ae. Enggak. Enggak juga. Sering kumpul-kumpul
awalnya dengarkan. Iya ya, kalau kan di Toreket itu ya gitu-gitu aja. Terus habis itu kan sama-sama di sana kok. Hmm. Ya sama kok nggak tahu dirinya. Hmm. Jadi kita mau kenal siapa orang yang nggak tahu ya. Kenal apa? Iya, nggak tahu. Jadi ya sampai berapa tahun ya gitu-gitu aja. Nah, Gitu-gitu. setelah itu teman-teman yang pas itu juga ketemu ya kan teman lama kayak Mas Nur apa di Toreket. Ternyata ya alhamdulillah lebih ini lebih tenang lebih Ya, ya terus lebih ini lebih enakan tenang terus jenengan nyoba-nyoba patrap. Loh, iya kok enak. iya itu Hmm. Nah, kalau yang dari Gresik gimana? Kalau saya itu pertamanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Saya itu pertama senang itu ketika ada kata-kata Gusti enggak mau sih. Kula nyuwun pangapura. Nah, itu saya langsung jatuh cinta dengan kata-kata itu. Kok bisa jatuh cinta? Belum pernah dengar kata-kata itu. Mungkin dulu pernah dengar tapi lupa. Tapi ketika itu saya lafazkan itu kok enak ya. Kok seneng ya aku. Itu masih sebatas seneng dulu. Habis itu di Pak Lauri. Yang pertama biasa-biasa. Sering sharing-sharing. Yang kedua sharing-sharing ya tetap biasa-biasa. Ketika saya mau pulang, tiba-tiba saya muntah-muntah. Loh, aku kok gini ya? Mabuk nemu Nggih, leres. Oh, mboten nggih. Nggih niku pertamane niku. Pertamane itu saya kok seneng ya aku ambek kata-kata iki. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dhateng Gusti ingkang Maha Suci. Pada waktu itu kata-kata sirola, datola, sifatola itu kan berhubung saya masih agak ke Kanuragan. nggih, agak ke agamis, sirullah. Nggih datullah. Nah, itu oh jangan. Nah, niku mulai oh sirola, datola, sifat. Terus dadi satrio. Nuwun wicaksana. Nah, niku kata-kata dari kula dadi satrio. Pada waktu itu kita juga pernah mampir ke rumahnya Mas Eri. Ya. Sampai takut sesat. Oh, jadi sesat. Lu soalnya apa, Mas? Sesat itu dadine satrio. Lah, itu tambah lebih oh iya ya, aku sesat loh, makanya kok gak oleh dikut masuk ke sini gitu. Sesat, oh ternyata sesat itu sejarahnya setio. Oh iya. Kula nyuwun anirnakake. Anirnakake niku kula kaji malih, Pak. Oh, tumindak ingkang itu halus sekali ya ini. Mboten pernah. Nah, Kok kata-katanya kok Dumring enggak gitu namanya. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tanggaku kok gak ngono. Saya suka itu dulu sudah berhenti dari situ, Pak. Habis gitu terus nah itu baru pambuka itu. Gitu. Niku mulai ragane Arso bentuk. Ya niku mulai. Oh, nah niku satu demi satu saya menyintai apa lafaz-lafaz itu dulu, Pak Wen. Ya begitu, habis gitu terus dikasih arahan sama Mas Suri, terus gini. Oh, gini. Nah, ketika patrap, jelek itu saya benar-benar bisa merasakan sesuatu yang nggak pernah saya dari hidup itu. Begitu tek set tek diam itu sudah gitu, udah tek ini ya itu malah lebih menyintai lagi. Oh, nah itu terus diberi motivasi sama Mas Raudi, akhirnya siap gembleng.
Itu sik rodok niku malale, niku malih sik niku agak berputar, sik gitu mriko dijak niku kali. Iki cacak nih. Oke. Saya tahu pelan-pelan niku. Baru wis bener-bener klik. Siap. Ya pengalaman yang luar biasa. Soalnya kan saya orang jalanan. Saya kan orang jalan ya dulunya. Jadi hidupnya ya di jalan. Saya hafal. Tuban itu kaya ngopo, Gresik itu kaya ngopo, Jombang itu saya hafal. Makanya heran kalau ada yang tertarik itu, apa yang membuat tertarik? Nek Nganjuk wis ora nggumun aku nek Nganjuk. Jombang kok iso tertarik itu ya. Gresik, Tuban, Lamongan kok iso tertarik. Apa tertarik nih bagian opone? Karena saya tahu betul seluk-beluk di sana. Jadi sak mlastar-mlastare wong kono iki ya ora encer lah gampang. Cekel. Awis yo. Nggih, perlu suwun. Karena koplak ini. Ora encer ya, aku lek gak enak aku lagi cekel. Karena koplak. Nggih, koplak meneh ta, Pak. Nggih, perlu suwun. Nek masa itu masih muda, tergolong masih muda. Bisa tertarik itu. Biasanya seusia jenengan kan masih jiwanya kan masih panas-panas, seneng sing panas-panas. Seneng sing anget-anget. Wayai. Kok malah tertarik. Nah ya tertarik ning kajian model kaya ngene iki ora getun jenengan. Sik enom lho. Dulu. Oh iso lho. Mongko ning njaba kono rok janda sekarang ora getun jenengan. Beda lho janda zamane aku dulu, karo janda saiki, janda zamane aku Lagi. ora apa sampiran jare ngene. Setengah tua lu mau gini-gini. Janda saiki roke mini. Ora getun sampean. Hah? Kok iso tertarik? Apa ya ceritanya? Kalau saya dulu dari satu kejadian. Nah, mantap ya. Ketika itu saya mengalami bapak saya itu hampir koma itu 5 hari. Saya sempat bingung gini. Saya gini kan tetap nggak bisa. Setelah itu tiba-tiba saya didatangi sama kadangnya. Oh Mas Aris. Ya. Saya dikasih kunci. Bacaan kunci. Setelah itu saya hafalkan, saya hayati, lalu saya bisikkan ke telinganya bapak saya yang koma 5 hari di rumah. Setelah saya bisikkan, ternyata bangun, nangis, tolong. Tanya kan kalau bapak mantan niku nyuwun minum. Minum terus dilemah. Saat itu ada apa dengan kunci ini? Dengan bacaan ini. Dengan bacaan kunci. Dari awal bacaan kunci itu, lo semakin tertarik. Setelah itu, kadangan sama katanya. Ikut pasar, ikut kadangan di teman-teman juga. Saya merasakan lebih nyaman loh. Dari situ saya akhirnya mengikuti. Tapi awas loh, kunci bukan buat ngobatin orang sakit loh ya. Gue ngobati wong. Mantap.
Nah, kalau panjenengan Bapak, saya minta pengalamannya bagaimana? Kok bisa tertariknya dengan sama apa kajian diri seperti ini? Iya. Dulu saya pernah melihat videonya Pak Arif yang Hmm. di pantai itu. Oh, bukan di Gunung Arjuna saya ngeluarin uang, bukan. Bukan. Cerita Makan. tentang Bakar uang. Tentang Dewi Samudera. yang mulai dari proses itu dari dalam kandungan itu. Oh, Dan Serat Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Dewi. Yang ada yang nangisnya. iya. Nah, ya. Nah itu saya posisi kurang sehat. Hmm. Begitu saya dengarkan itu, karena malam hari begitu dengar seperti itu, di pertengahan itu saya takut itu. Hmm. Terus saya sampaikan, sesuai dari kocok kan gitu. Gitu kan kalau lanjutakan akhirnya di situ ya, arahnya ke sana. Ya, Pak Pardi itu kan sering ke rumah karena kan satu lihat juga mulai dari Bersama. sharing tentang itu. Hmm. Ya, kemana-mana. Ikut aja. Bahkan kemana tuh, termasuk kemarin di Bojonegoro. Padahal saya menguraikan Serat Sastra Jendra Hayuningrat itu tidak serius loh. Karena terganggu suara nangis itu. Padahal itu kan pencerahan sakral untuk kalangan orang Jawa. Jadi harus jumeneng ketika medar itu kan harus jumeneng. Itu saya enggak begitu serius itu ungkapnya karena terganggu sama suara nangis itu. Terganggu di situ. Mungkin dalam kesendirian dengan di kamar itu kan saya matikan memang saya serius kan. Panas. Langsung masuk. Saya matikan aja. Sesuk tak lanjutkan. Itu di Muara itu saya ungkap itu. Di pertemuan antara sungai dengan laut. Dulu sekitar tahun 99 ya, menginjak tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu ada kesaksian itu. Itu perempuan, malam itu perempuan. Ceritanya perempuan itu sedang bepergian, dibonceng sama suaminya, dibonceng motor ya sama suaminya. Nah di jalan itu kecelakaan lah, terus istrinya itu mati. Singkat punya cerita, ya dikubur lah, yang namanya orang mati kan, dikubur. Lah hari ke-6 mau menginjak hari ke-7 itu balik ke rumah. Yang mati itu. Ya, yang mati itu balik ke rumah. Jadi satu kampung itu geger. Itu sampai masuk media itu. Nah setelah dicek, awalnya diam, enggak ditanya, enggak mau jawab awal-awalnya. Nah setelah beberapa hari ditanya itu jawabannya apa? Dia didatangi malaikat, terus ditanya, sudah hafal kunci, kok datang ke sini? Kalau dibahasakan Jawa, tapi itu kan bahasa ruh, jadi itu dia mengungkapkan itu pakai bahasa sederhana, tapi dia paham apa maksud pertanyaannya, itu dia paham pada waktu
Jadi kalau bahasa sayanya itu ditanyanya seperti itu katanya. Apa sudah hafal kunci? Kok datang ke sini? Lah, dia nggak tahu kunci itu apa kan? Belum, nggak tahu. Pulang, 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 pulang. Disuruh pulang. Itu jasadnya utuh apa? Utuh. Utuh. Akhirnya dia pulang lagi. Lah kuburannya itu masih utuh. Jadi nggak bolong kayak apa dia mungkin ngurek ya, metu itu enggak. Kuburannya diperiksa masih utuh. Nah, dia balik lagi ke rumah. Karena disuruh pulang gara-gara enggak tahu kunci, enggak hafal kunci. Lah, ternyata suaminya itu adalah seorang putra Romo. Jadi kunci yang dimaksud istrinya itu suaminya langsung ngeh, langsung tahu. Sampai pada akhirnya dia tidak mau menghafalkan itu. Awalnya dia menentang suaminya. Karena suaminya ikut kajian seperti ini kan dianggapnya sesat dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui bahwa di alam ketika dia mati itu kunci itu dipertanyakan, dia benar-benar yakin sama kunci tapi tidak mau menghafal kunci. Karena takutnya nanti tadi kan gara-gara itu kan gara-gara tidak hafal kunci disuruh pulang, nanti kalau hafal kunci nanti saya ke sana lagi. Takutnya disuruh kembali. Tapi kalau soal percayanya dia percaya. Cuma tidak mau menghafal kunci karena takutnya nanti masuk ke kuburan lagi. Namun sekarang kabarnya bagaimana saya kurang paham itu orangnya. Sekarang kemana? Itu dari Bandung, itu orang Bandung. Itu sampai ramai itu masuk media itu. Karena didatangi wartawan kan. Bawa sini akhirnya disembunyikan. Diwawancarai ke sana ke sini. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kunci itu kan dipertanyakan di alam roh itu kan. Sampai seperti itu. Kesimpulannya gimana, Pak? Bisa menanya kunci itu kesimpulannya apanya? Kok malaikatnya kok bisa menambah? Ya mana saya tahu. Nah, kesimpulan saya berarti kunci itu dipertanyakan di alam roh itu. Bukan mantra, bukan ternyata kunci lebih kuat. Ya kemungkinannya perempuan itu ya belum waktunya mati ya, belum waktunya mati. Makanya disuruh balik lagi. Tapi walaupun belum waktunya mati, kalau sudah hafal kunci ya pasti diantarkan kan. Nanti diantar kan. Diantar kumpul. Nah, gitu. Panjenengan dari Wangun bagaimana kabarnya? Keluarga? Itu datang ke sini ada penting apa sekedar berkunjung? Pengen lebih. Memangnya yang sudah diperoleh sesudah gembleng itu kurang.
kesulitan mengkajinya. Biasanya kesulitannya itu prakteknya panjenengan di rumah itu tidak sama dengan ketika panjenengan gembleng prakteknya. Nah, kalau prakteknya panjenengan tetap seperti ketika gembleng, sebenarnya tidak sulit. Itu sudah lebih dari cukup. Oh, situasinya kurang mendukung. Nah, ya, pantas. Jadi kebanyakan setelah selesai gembleng, nyampe di rumah itu udah berubah, ini patrapnya itu udah berubah. Tidak sama seperti ketika gembleng. Nah, ini yang menjadikan si pelaku oleng itu di situ. Oleng. Nah, misal contoh, ketika gembleng di sini, di tahapan samadhi itu kan diam. Setibanya di rumah, di tahapan semedi itu cari nomor, cari pusaka, cari tahu pohon itu ada hantunya apa enggak. Nah, ini yang membuat oleng itu ini. Nah, jadi bukan diam samadinya itu bukan, tapi mencari-cari. Jadi sama sekali tidak sama dengan apa yang dilatih selama gembleng itu tidak sama. Artinya kan dia keluar dari laku suci kan. Makanya banyak yang oleng seperti itu. Padahal sesudah selesai gembleng kan diwanti-wanti, dimotivasi. Ya, namanya manusia ya. Tapi mereka tidak berani protes ke saya, tidak berani karena lakunya seperti itu sendiri sih. Iya, lakunya seperti itu sendiri kok. Misalkan ada yang protes itu ya malah tak uni-uni tenan. Nah, di pesanggrahan, contoh misal di pesanggrahan kan latihan A, B, C, D, kan latihan itu. Nyampe di rumah 1 tambah 1 sama dengan, ya kan beda dengan yang dilatih selama di sini kan. Ya pasti nggak ada hasilnya lah. Lalu latihannya menghafal ABCD, setelah hafal ABCD kok prakteknya di rumah kok hitung-hitungan kan. Ya. Salah kata. Enggak bagi. Nah, itu. Itu banyak yang mengalami seperti itu. Tapi tak biarin aja, sudah. Gimana? Oh, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya mau ngasih motivasi, masa saya ngasih motivasi sama master? Sama suhu. Kan sudah saya bilang, kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, itu master. Itu suhu, udah layak jadi seorang guru. Jadi nggak layak kan, nggak pantas kan nanya, nggak ngerti, belum paham, nggak pantas lah wong suhu, master, maha guru. Tapi dalam kenyataannya saya benar-benar nggak ngerti, Pak. Bagaimana mau ngerti loh wong semedinya mencari-cari. Tidak seperti ketika waktu manekung atau gembleng patrap samadinya. Bagaimana mungkin? Nah itu. Padahal sudah dipesan dipertahankan. Apapun yang terjadi dipertahankan. Kan dipesan-pesan seperti itu. Sampai berkali-kali. Bahkan ada kalanya urat leher saya itu sampai keluar segini-gini. Saya berpesan. Saking kasihnya saya. Saking kasihnya. Oh ya tetap wae sampai di rumah yo. Patrapnya bener sih patrapnya, tapi begitu sampai di tahapan samadhi udah berusaha menyelesaikan masalah, berusaha mencari nomor togel, berusaha mencari obat untuk penyakit. Kan selama ketika jenengan kan pernah manekung, pernah gembleng kan? Selama panjenengan manekung diajari seperti itu enggak? Kan enggak diajarin. Kenapa bisa prakteknya seperti itu ketika di rumah? Nah, kalau sudah seperti itu,
Gimana itu? Saya harus bagaimana itu? Nah, kalau panjenengan karena sikon kurang mendukung, ya bisa-bisa saja. Tapi sebenarnya itu pun sama sebenarnya. Jadi ketika ada seorang putra kekudangannya Romo melakukan patrap samadi. Nah, kalau patrap samadinya ini tepat, ya, tepat, itu akan mempengaruhi lingkungan. Saya pernah singgah ke makamnya Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Itu salah satu kuburan yang nggak pernah sepi. Salah satu kuburan nggak pernah sepi. Siang malam yang namanya orang berziarah itu datang pergi seperti itu. Nah, saya dalam perjalanan capek, lalu terus saya istirahat karena ketika itu zamannya pandemi COVID. Nah, kalau saya sembarang istirahat kan akan menimbulkan kecurigaan kan. Akhirnya saya mengambil posisi istirahat di makamnya Sunan Kalijaga. Capeknya saya itu enggak bisa sembuh kalau hanya dengan tidur, itu enggak bisa sembuh. Selonjor terus layah-layah turu, itu capek saya enggak bisa sembuh, enggak bisa hilang, enggak terobati. Yang bisanya terobati ya melakukan patrap samadi. Itu baru bisa terobati, baru kembali fresh lagi gitu. Namun bagaimana mungkin saya bisa melakukan patrap samadi? Beberapa orang datang tahlilan belum selesai, datang lagi tahlil. Jadi nyambung, yang namanya tahlilan itu nyambung orang entek, nggak ada habisnya seperti itu. Nah, kalau saya nunggu orang-orang itu selesai berziarah lah, terus saya nggak patrap-patrap dong. Ya nggak patrap-patrap. Nah, kalau saya nggak patrap-patrap, saya luntrah. Maka perjalanan saya masih beberapa jam lagi baru bisa sampai. Akhirnya saya melakukan patrap di antara orang-orang yang sedang tahlilan itu tadi. Dan ketika saya melakukan ketika saya melakukan patrap samadi, itu hening seketika, Mas. Nah, artinya kalau patrap samadi ini dilakukan kalau dalam bahasa sederhananya ya. Kalau patrap samadi ini dilakukan sesuai prosedurnya. Ya. Kalau bahasa sederhana loh, saya mengatakan prosedur. Mosok patrap samadi nganggo prosedur. Ya. Kalau patrap samadi ini dilakukan sebagaimana mestinya, itu kan mempengaruhi sekitarnya. Kalau panjenengan pernah ziarah ke makamnya orang terkenal, pasti tahulah keadaannya seperti apa. Berisiknya itu loh seperti apa. Itu aja bisa sirap loh, Mas. Nah, patrap itu. Iya. Nah, patrap bisa sirap. Itu gimana itu? Bisa sirap, iso hening. Dan seumur hidup juga saya baru tahu itu namanya tahlilan orang nganggo swara. Biasanya semakin lemes lehernya kan semakin banter kan. Kan gitu. Ya. Semangat. Itu bisa hening. Jadi arti maksud daripada mempertahankan itu kan seperti itu. Jadi apa yang dikaji selama di pesanggrahan itu kan dipertahankan gitu loh. Dipertahankan.
bukan malah tidak dipraktekkan. Nah, lagi pula setiap kali kadangan seperti ini, kan saya selalu membahas tentang manekung, tentang gembleng, tentang manekung. Kan nggak ada lagi sih pembahasan saya, kan itu aja. Sampai saya sendiri ngomongnya bosen. Yang ngomongin itu saja. Padahal saya sendiri juga ya rindu ngomongin janda, itu rindu pengen. Tapi kok ya karena keadaan loh, akhirnya kan nggak sempet ngomongin janda, itu nggak sempet ngomongin Gusti Allah, kunci ya kan. Gitu. Salah satunya. Nonaktifkan otak atau pikiran. Dalam artian nggak usahlah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin, nggak usah batin-batin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, nggak usah berkeinginan apapun, nggak usah. Pokoknya menengoy, diam. Cukup diam aja. Semakin engkau diam, semakin dikuasai oleh hidupmu. Nah, semakin jiwa ragamu dikuasai oleh hidupmu, dikarenakan hidupmu itu adalah guru sejatimu. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak ngerti, akan dimengertikan oleh hidupmu. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak paham, akan diberi pemahaman sama hidupmu. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak tahu, itu akan diberitahu oleh hidupmu. Itu kan kayak panganan loh, tiap malam, pokoknya tiap kadangan kan saya ngomong gitu. Sampai urat leher sampai keluar. Karo bengok-bengok. Nah, ya, begitu selesai manekung, selesai gembleng, apapun yang terjadi, pertahankan. Karena ini adalah jati dirimu sendiri. Sampai di rumah, meninggalkan pesanggrahan, ada waktu kesempatan untuk melakukan patrap. Oh iya sih, langsung melakukan patrap samadhi. Begitu nyampe di samadhi, udah gimana caranya menyelesaikan masalah. Aduh, besok. Aduh, nomor Singapura berapa ya? Iki piye ceritanya sih wong-wong ini? Iki piye sih karepe? Padahal nggak dituturin gitu. Selama di sini juga mata pelajarannya itu enggak seperti itu. Nah gimana? Ya. Sesungguhnya itu sudah mempermalukan saya loh. Secara tidak langsung itu sudah mempermalukan saya loh. Secara tidak langsung. Lawang saya memperkenalkan apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Itu kan setinggi langit, bahkan lebih tinggi dari langit. Ngomongnya saya kan melebihi langit tingginya. Nah kalau selesai mengkaji diri bersama saya di sini, pulang ke rumah nggak iso apa-apa, apa nggak mempermalukan saya? Kira-kira gitu nggak menurut Anda? Secara nggak langsung itu sudah mempermalukan saya. Buktimu apa? Berhari-hari mengkaji diri sama wong edan baku, opo oleh-oleh, utang tetap numpuk, masalah ora selesai, tombok nomor ya jebol terus, apa nggak mempermalukan saya itu? Wis diomongi wong edan baku muprus tok kae omongane tok. Pasti gitu kan, kata-katanya orang awam tuh pasti ngomongnya gitu kan. Padahal dia seorang master loh. Selesai manekung, selesai gembleng, master, suhu, maha guru. Kok sampai enggak bisa apa-apa? Nah, gimana itu? Nah, gitu. Nah, itu bukan karena apa-apa. Karena prakteknya di lapangan tidak sama dengan ketika dipelajari selama di pesanggrahan. Tuh.
Ini ngeri loh, Mas. Ngeri. Panjenengan pernah menekung, pernah gembleng. Pasti panjenengan ketika kadangan pernah mendengarkan kata-kata saya seperti ini. Kalau panjenengan gagal mempertahankan karena tidak dipertahankan. Kalau dipertahankan enggak ada istilah gagal sih. Bisanya gagal itu karena enggak dipertahankan. Prakteknya seperti yang sudah saya bahas tadi loh ya. Prakteknya seperti yang sudah saya bahas tadi. Kalau gagal mempertahankan, panjenengan akan kembali lagi menjadi orang awam. Kalau kembali lagi menjadi orang awamnya, enggak seberapa. Dikarenakan kajian ini kan puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Nah, kalau sampai gagal menempati puncak tertinggi ini kan istilahnya jatuh toh. Nah, jatuhnya ini akan menjadi orang awam. Kembali menjadi orang awam lagi. Kalau menjadi orang awamnya lagi sih enggak seberapa. Sudah menjadi orang awam, kehidupannya lebih parah dari orang awam. Karena apa? Karena pernah menempati posisi tertinggi. Gitu. Ya. Pernah menempati posisi tertinggi, jadi orang awam lagi. Kan kehidupannya lebih parah dari orang awam. Kalau orang awam, separah-parahnya orang awam kan belum ngerti. Belum paham kan? Lah ini sudah ngerti, sudah paham. Tapi mengalami kehidupan seperti orang awam. Apa enggak ngerentes? Apa enggak tersiksa batinnya? Apa enggak malu batinnya? Ini banyak sekali. Banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, menekung atau gembleng, atau istilah agamanya disebut sebagai Isra Mi'raj, ini hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Nggak bisa diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak bisa. Hanya 1 kali seumur hidup, nggak bisa diulang. Artinya, kalau sampai gagal mempertahankan, saya nggak bisa berbuat apa-apa loh. Saya sudah tidak bisa membantu lagi. Saya bisa membantu hanya sekali itu seumur hidup. Tidak bisa 2 sampai 3 kali, nggak bisa. Nah, video ketika saya ngomong gitu nggak ada banyak itu. Ada banyak itu. Nah, mereka yang tidak sesuai, yang kehidupannya melebihi orang awam ini tadi, itu WhatsApp saya itu saya nggak bisa bales, Mas. Saya hanya membaca tulisannya aja sambil meneteskan air mata. Mungkin mereka nggak percaya dengan apa yang saya omongkan karena mereka belum mengalami. Nah, setelah mereka mengalami kan baru percaya. Makanya mereka WhatsApp saya. Nah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kehidupannya melebihi orang awam. Lah, untuk mengobati diri kan ada yang lari ke kiai. Ada yang lari ke dukun. Ada yang lari ke penggandaan uang. Ada yang lari ke kuburan. Ada yang lari ke gua-gua. Kemanapun larinya, kemanapun perginya, ini justru semakin parah. Sampai-sampai ngerokok saja. Kalau nggak berbohong, nggak bisa merokok. Nah, kalau sudah seperti itu, mau nyalain siapa? Saya sudah memberikan yang terbaik dan saya sudah menemani naik ke puncak tertinggi.
Itu banyak. Nah, karena kehidupannya seperti itu, dengar di sana ada Imam Mahdi, lari dengan harapan dapat obat kan, dengan harapan pergi ikut mengkaji diri sama Imam Mahdi. Setelah beberapa bulan Imam Mahdinya mati. Tambah parah lagi kan. Orang lari lagi. Dengar, uang 100.000 bisa jadi 1 miliar. Biayanya sekian. Nekat. Bohongin mertua, bohongin orang tua, bahkan bohongin tetangga buat biaya uang 100.000 supaya jadi 1 miliar. Setelah dibela-belain, uang 100.000-nya nggak tahu kemana, dikejar-kejar utang, iya. Nah, itu coba. Kalau orang awam yang mengalami sih, orang awam kan nggak ngerti kan, belum ngerti. Nah, ini yang mengalami orang yang pernah mengkaji diri bersama saya di sini. Apa nggak malu saya? Apa nggak malu saya? Lawang kata-kata saya itu melebihi langit. Bahkan saya pernah memeriksa YouTube saya, komentar di video-video itu. Ada yang komentar di video saya itu. Komentarnya apa? Pak Web kalau ngomong jangan tinggi-tinggi, nanti ketabrak pesawat. Berarti kan kata-kata saya kan tinggi sekali kan? Sampai ada yang komentar seperti itu. Nah, kalau orang yang pernah mengkaji diri bersama saya mengalami seperti itu, apa saya nggak malu dengan kata-kata saya sendiri? Sudahlah, percayalah pada dirimu sendiri. Nggak ada yang lebih mengenal diri panjenengan selain hidup panjenengan sendiri, itu nggak ada. Yang bisa menyelamatkan diri panjenengan selain hidup panjenengan sendiri itu nggak ada. Percayalah, saya itu sudah keliling dunia. Saya itu sudah keliling dunia dan saya berhenti di Wahyu Panca Gaib. Nah, kalau Wahyu Panca Gaib ini tidak menyelamatkan saya, tidak menjamin, tidak mencukupi kebutuhan saya, ngapain saya bertahan di Wahyu Panca Gaib? Lawang kajian diri terlalu banyak di luar sana. Betapapun banyaknya kajian diri di luar sana, satu pun tidak ada yang membuat saya tertarik meninggalkan Wahyu Panca Gaib, itu nggak ada. Nah, lah keadaan saya yang seperti ini saat ini, apakah belum cukup untuk dijadikan bukti? Apa belum cukup? Puluhan ribu loh yang mengkaji diri bersama saya di sini. Yang mengkaji diri bersama saya itu puluhan ribu. Dan semuanya tidak ada satupun yang saya pungut biaya. Apakah bukti itu masih belum cukup? Lawang saya bukan pegawai negeri. Penghasilan tidak punya. Tapi saya bisa membantu puluhan ribu orang yang sudah kelelahan, kecapean. Untuk bisa mengenal diri. Kalau orang yang otaknya normal, itu kan bukti yang lebih dari cukup sih. Kalau soal keilmuan, saya sudah 66 tahun. Saya di jalan, pakai celana jeans, ngaku bujang, masih ada loh yang percaya. Apakah itu bukti masih kurang cukup? Apa bukti itu masih kurang cukup? Apakah bleger wujud saya ini dijadikan bukti itu masih kurang cukup? Kalau otaknya normal loh. Kalau otaknya normal loh. Nah, kalau kurang cukup berarti otaknya enggak normal itu. Buta matanya. Karena otaknya enggak normal, akhirnya matanya buta, enggak bisa melihat kenyataan kan? Enggak bisa melihat kenyataan.
nggak bisa melihat realita. Nah. Dulu saya mendirikan pesanggrahan ini zaman teroris, zamannya teroris itu, bom Bali itu, saya mendirikan pesanggrahan ini. Karena zaman teroris, lagi gencar-gencarnya teroris, orang main ke tetangga aja nggak aman, apalagi sampai mendirikan pesanggrahan. Sudah pasti tidak gampang kan prosesnya. Pasti sudah nggak gampang, itu sangat tidak gampang prosesnya. Lawang main ke tetangga sebelah aja dicurigai, apalagi saya orang Cirebon mendirikan pesanggrahan di sini. Kalau bukan kekuatan hidup, mana mungkin bisa. Dan semua yang pernah mempersulit saya, ketika saya mendirikan pesanggrahan ini, jadi sedulur kental. Jadi sedulur kental. Apakah itu bukti kurang? Apa nggak cukup itu dijadikan bukti? Untuk dijadikan bukti. Bukti ini Pak Web apa sih? Apakah itu nggak cukup? Dan saya hanya menggunakan Wahyu Pancagaib. Gaji PNS enggak punya. Saya bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara, bukan. Wira swasta juga enggak. Lah itu punya kambing satu kandang itu baru beberapa bulan. Biaya untuk merawat kambing satu kandang itu biayanya. Untuk beli kambing satu kandang itu masih turah duit. Saya memelihara kambing itu karena hobi aja. Brian urip, Brian sepodo-podo urip, bukan untuk bisnis wira swasta cari, enggak. Kalau mau ke situ enggak sumbut, Mas. Kambing 50 ekor. Saya bayar orang ngarit setiap hari Minggu itu 1.400.000. Ada kalanya saya kasih bonus menjadi 1.600.000. Jadi satu harinya 100.000 saya bayar orang ngarit. Seminggu ini pakan kambing loh, yang ngarit suket buat kambing loh. 1 minggu itu 2 orang, setidak-tidaknya 1.400.000. Ada hasilnya. Hasil apa? Hasilnya apa? Nah, jadi jangan dianggap saya bisa menampung, menerima siapapun di sini karena punya keuntungan dari ternak kambing. Lo sembrono. Nah, kalau otaknya normal kan bercermin kepada wong edan baku kan udah lebih dari cukup. Iya ya. Pak Web itu PNS bukan, wira swasta bukan, petani bukan, pejabat negara juga bukan. Tapi kok bisa? Ya, harusnya kan bercerminnya ke situ. Harusnya kan bercerminnya di situ. Tapi mobil ini rumah kok ndogrok loro. Harusnya kan bercermin ke situ kan harusnya. Iya. Kenapa kok mencari bukti yang gaib-gaib? Yang nyata realita ini loh, ada ini loh, bleger ini kayak ini. Realita itu loh. Nah, itu. Kok bisa Pak Web? Bisa. Karena saya mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri. Yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Sesuai prosedurnya. Bukan keluar dari prosedurnya.
Nah, prosedurnya seperti yang panjenengan latih selama manekung atau gembleng, itu prosedurnya. Jangan keluar dari situ. Kalau kepengen seperti Pak Web, kan ngono, kesimpulannya kan harusnya gitu ya. Kesimpulannya. Tapi wong karepe piye sih wong-wong jane? Janjane piye sih? Cibek aku mikiri wong-wong iki. Piye? Oh, penake di anu ya diwalik ae jagate. Itu banyak sekali, Mas. Bahkan ada yang ngirimin foto ke saya. Dan ini anak dia sendiri sama anaknya sama istrinya makan. Nah, difoto terus fotonya dikirimkan ke saya. Pak Web apa enggak kasihan melihat saya? Kasihan sih, tapi saya harus bagaimana loh? Manekung hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Kan sudah sering saya katakan itu. Fotonya apa fotonya? Fotonya piye? Fotonya bagaimana? Fotonya nasi 1 gelas itu dimasak dengan air 1 panci. Dipangan sekeluarga terus dipoto, fotonya dikirim ke aku. Aku kon piye ya jar, wis kaya ngono ki aku kon piye? Kon piye? Itu enggak sedikit. Ada yang sakit, yang paling banyak itu sakit, yang paling banyak. Kalau orang sadar, betapapun dia sudah jatuh ya, betapapun dia sudah jatuh, lawang bukti realitanya kan masih ada tuh, masih utuh. Bercermin kepada bukti realita. Betapapun sudah jatuh, saya kan masih hafal bacaan kunci. Ya mbok yo maca kunci. Bukan kesana saya nyari dukun, nyari dokter, sampai habis-habisan. Tetap nggak sembuh, Mas. Tetap nggak sembuh. Dukun model apapun sudah saya datangi, Pak Web, tabib, dokter, tapi nggak sembuh-sembuh, Pak Web. Sekarang saya sudah nggak punya biaya. Tolong saya, Pak Web. Aku kon piye lek wis kaya ngono ki kon piye? Aku nulunge piye nulunge? Bukankah sudah saya katakan? Nah, Mas loh, kalau sampai nggak dipertahankan, saya nggak bisa berbuat apa-apa loh. Hanya sekali seumur hidup saya bisa membantumu tentang kajian diri ini. Misalkan lupa, kan videonya enek. Videonya kan ada. Ketika saya ngomong itu kan saya abadikan menggunakan. Terus saya upload. Saya lupa sama kata-katanya Pak Web ya. Tak delok enek videonya. Kan bisa gitu sih. Harusnya. Ya kalau sudah seperti itu, terus saya suruh gimana coba? Nah, kan dia. Nah, kalau saya tidak berpegang, kalau saya tidak berpedoman pada hidup saya, stres saya, Mas. Baca WhatsApp, ngelihat, stres saya, Mas. Saking grentese. Menyesal bukan menyesal. Sedih bukan. Benci, marah karena tidak menjalankan apa yang saya motivasikan juga tidak. Jadi ya kayak bingung lah, Mas. Saya itu sudah memberikan yang terbaik loh. Saya sudah memberikan yang terbaik dan itu gratis. Tinggal mempertahankan saja, kenapa? Padahal bismillahnya dari rumah itu Pak Web saya sudah capek. Saya sudah lelah Pak Web. Saya mengkaji ini begitu-begitu aja. Ya sama seperti panjenengan ngomong itu. Saya belajar di sana begitu-begitu saja. Kesel saya Pak Web, kiai. Tidak ingatkah bismillahnya waktu pertama kali datang menemui saya itu loh. Masa nggak inget itu? Nah kalau memang sudah capek, sudah lelah, ngapain seperti itu setelah selesai saya perjuangkan? Setelah selesai saya perjuangkan, ngapain melakukan seperti itu lagi? Katanya capek.
Ya kan? Jadi ya ada ilmunya juga, saya juga dapat ilmu dari situ. Ini jenenge menungso wis melenus ora krasa wis ngono kuwi. Bener katanya orang dahulu, lidah itu memang tak bertulang. Itu saya membuktikan. Nah mereka kan deprok kan datangnya deprok. Pak, saya sudah capek, saya sudah lelah. Saya sudah nggak punya biaya Pak buat ongkos ke sana-sana itu. Nggak ingatkah itu? Gitu loh. Nggak ingatkah itu? Kemudian saya sambut dengan senyuman manis. Saya rangkul, saya temani 4 hari 5 malam. Setelah selesai, lah kok, gimana itu? Enggak, gak iso mikir wong-wong wis mbok piye. Kaya ngene iki. Iki janjane iki wong apa duduk sajane. Sing model-model ngono iki jane iki wong apa duduk sajane. Jan. Gatel lho, gatel. Nah, saiki wis ngalami lho ya, ngalami. Ayo, tapi aku ora iso nulungi. Engko ketika kamu mengalami, saya sudah tidak bisa nolong loh. Nah, itu coba. Arep tak balesi WA-ne, arep tak balesi ngono ya ora kuwowo, ndak tega. Dadi mung tak sawang tok. Wah, lah karep-karep ngono. Nah piye ya ngono piye. Ya. Lah wong bukti realita bleger njublek. Jelas cetha welo-welo kaya ngene wis kurang golek sing gaib-gaib. Jane gaib apa sih jane? Gaib panganan apa sih, Lek? Itu udah mumet muter-muter. Bang, nyata banyak. Ngapain nyari bang gaib? Wong yang nyata banyak. Ada BNI, ada BL. Akeh Mandiri. Oh, ATM ning ndi wae pating kecacar. Ngapain nyari bang gaib? Sing ora jelas. Oh, bang nyata aja banyak. Aku budget Mas. Gumun, terus paling gumun saya sama orang-orang begini nih. Piye sih karepe pecah-pecah iki? Piye? Misalkan saya ndak pegang uang, tapi uang nyata kan banyak. Misalkan pengen tahu uang, yuk duduk lah, apa jenenge mangkrak ning pasar ndeloki wong bakul-bakul kan kalau sudah selesai jualan kan mereka ngitung duit itu kan ya lihat aja itu uang nyata, ngapain nyari uang gaib? Lo uang nyata aja banyak kok. Kurang kerjaan. Iya, heran sama orang-orang ini. Karena dia secane wong-wong iki. Maksudnya ini carane mikir piye sih wong-wong iki? Dulu saya itu orang bejat, tapi ya nggak gitu-gitu amat sih. Iya. Saya juga ngalami sih jadi orang. Iya, saya bisnis antik. Nah, paham antik jenengan? Bisnis samurai, bisnis anti cukur. Iya, pernah ngalami. Bisnis UB, uang Brazil. Pernah. Tapi ya nggak gitu-gitu amat, Mas. Nggak gitu-gitu amat saya. Wis lawak. Aku itu pernah keliling jagat. Bisnis antik model apa wae sing durunge bisnis bayi. Bayi didol urung amit-amit jebang bayi ora. Artinya kan sak bejat-bejate aku kan sik ndalan to, Mas. Bisnis apa TKI wedok didol ngono. Bisnis bayi engko urung. No. Artinya kan sik ndalan ya. Iki wong-wong mikire piye sih jane? Kayak ngumun aku sama orang-orang. Mulai diarani goblok ora terima, Mas. Dia mau sesat, sirik, mau sering nggak terima, tapi nyatanya aneh wong-wong itu. Iki jane sing edan iki aku apa wong-wong kae sih jane. Heran saya sama orang-orang itu. Lagi satu pekok samurai pekok. Heran. Nah, gitu.
semua orang yang datang mengikuti manekung atau gembleng itu belum pernah ada yang gagal itu ya. Kecuali yang enggak mengikuti motivasi loh ya. Ada beberapa yang tidak mengikuti motivasi, bukan gagal, saya suruh pulang. Lah ngapain ngaji di sini yang dipraktekkan bukan yang dimotivasikan? Nah, kalau bukan mempraktekkan apa yang dimotivasikan ya dipraktekkan di rumah saja. Kan gitu. Harus suruh pulang. Selain itu nggak ada yang gagal. Artinya kan bisa semua, Mas. Nggak ada yang berat kan, nggak ada yang sulit. Ya, buktinya bisa semua. Nah setelah bisa, kok dibengkalaikan itu nggak eman-eman lah. Nggak kelingan lah. Waktu duduk di sana dirubung nyamuk, nggak kelingan lah. Lucu sama orang. Kadang-kadang saya renung sendiri. Jangan-jangan fisik. Sebenarnya yang dicari orang-orang ini apa sih? Apa sih sebenarnya yang dicari itu? Kok begitu itu loh judulnya. Judulnya kok begitu. Oh, diarahkan untuk menjadi orang baik aja kok sulitnya. Kalau ada orang berbuat jahat, benci. Nah, artinya kan menyukai kebaikan loh. Lah dirinya sendiri diarahkan ke kebaikan. Enggak mau. Piye sih karepe jane? Janjane iblis iki wis padha muncul kabeh. Heran pokoknya nggak habis-habis saya mikir. Yang kemarin-kemarin saya renungi belum selesai. Tekone WhatsApp baru, Pak Uwe. Kalau orang awam ngono ini. Katanya welas asih, katanya tresno welas asih. Matamu. Kalau harus saya katakan kurang opo tresno welas asihku. Iya, tapi kan gak kuwawa, ngomong kan gak kuwawa. Tak empet kok. Nanti mono. Saya yakin Pak Web tidak akan tega menyaksikan foto ini. Rai mau ngerti nek ora tega kenapa kamu? Tapi kan nggak ngomong, saya ngomong. Asu. Gimana itu? Bubur belakang gitu. Sampai listriknya diputus sama PLN. Dirampas sama PLN karena berbulan-bulan nunggak kan, itu direkam terus videonya dikirimkan ke saya. Maksudnya apa? Biar terenyuh, Pak. Maksudnya apa? Kok dikirim-kirimkan ke saya itu maksudnya apa? Mau minta tolong? Bukankah dari awal sudah saya katakan? Apa mau menyiksa saya? Maksudnya apa? Maksudnya? Apa karena gratis ya terus disepelekan? Apa kira-kira karena itu? Nah kalau karena gratis terus disepelekan, oh ya sok minta upah nganggo antrian kok. Per jam. Duduk di sini per jam segini. Goblok ya wong-wong ini. Gak anda goblok ya. Satrio Paningit, Ratu Adil sedang membuka peluang untuk siapapun yang mau mengkaji diri. Kerudung. Mati.
sedang mengkaji diri bareng-bareng sama-sama. Nah, Satrio Paningite Ratu Adile dikepruk piring bojone Komburi. Nah, dilempar piring sama istrinya dari belakang. Lomrang menandakan kalau dapurnya kering. Iki Ratu Adil Satrio Paningit model apa? Batuk ra kuat. Ya keruduk ono mana. Wah, di sana juga ada yang mirip seperti wong edan baku. Persis sama dengan wong edan baku. Tapi di sana lebih hebat. Keruduk rono. Tapi kalau ndak punya beras kok WhatsApp-nya saya? Kok ndak WhatsApp Satrio Paningit gitu loh maksud saya tuh. Mbok WhatsApp oh Satrio Paningit. Ratu Adil itu loh WhatsAppen. Kok WhatsApp-nya ke saya? Apa urusannya? Kan saya pernah mengkaji diri sama Pak Web. Oh, itu alasannya. Jancuk. Karena pernah mengkaji diri sedang sama saya, terus WhatsApp-nya ke saya. Nah, kalau sama Ratu Adil Satrio Paningit enggak mengaji diri. Konco gawe ditinggal karena gratis. Kalian Satrio Paningit kan orang gratis. Jadi ada momen kan. Dan WhatsApp-e rono non Satrio Paningit ning Ratu Adil kuwi. Kok kenapa ke saya WhatsApp-nya? Aneh orang-orang itu. Kadang yo ngomong, janjane Gusti Allah iki piye sih maksudmu? Janjane maksudnya Gusti Allah iki piye sih jane? Aku dijak main kucing-kucingan. Piye lho wong-wong iki mikire piye? Ada bapak bener-bener tega sama saya. Asli, ketika saya di WhatsApp seperti itu ya bapak bener-bener tega sama saya. Misuwe wis kaping-kaping kuwi. Ning kan yo margo tak tulis kan dene ora ngerti nek aku misu-misu cancuk-cancuk. Tanpa kuman itu. Iya raimu matamu picak wis komplit wis ngono. Komplit. Nganti kan terumbuane sesetan bareng enak ngono. Nah, gitu itu. Aneh orang-orang itu. Lawang diajarin supaya tidak bergantung kepada orang lain, supaya bisa sendiri, supaya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Diajari seperti itu, supaya bisa mandiri, bisa sukses secara mandiri, bisa dewasa secara mandiri. Lah kok ngejak guyon. Usia saya sudah nggak pantas dijak guyon itu. Wis ketuwek rek dijak guyon aku wis guyune wis watuk. Wis suwek. Wis ketuwekan dijak guyon. Enggak telat dicacah. Nah gitu tuh. Jadi kalau panjenengan sudah manekung, sudah gembleng, tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Praktekkan saja sesuai yang pernah panjenengan latih selama di sini. Itu tok wes, itu tok. Itu tok. Panjenengan boleh takut kalau mempraktekkan wahyu pancagaib tidak seperti ketika panjenengan menekung atau gembleng. Boleh jenengan khawatir. Saking bangetnya itu. Karena udah nggak kuat. Sampai itu di medsos itu saya bikin konten. Hidup
kontennya ya, tak kasih tahu. Hidup butakan mata saya dari menyaksikan orang-orang yang susah kalau saya tidak bisa membantu. Tulikan telinga saya dari kabar orang-orang yang menderita kalau saya tidak bisa membantu. Itu saking amat sangatnya loh mas saya. Saking amat sangatnya. Itu kalau disebut doa, apa enggak doa mengerikan toh? Saya minta matanya dibutakan. Kalau tidak bisa membantu, itu saking nyeseknya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Bukan orang awam yang membuat saya nek itu kan bukan orang awam ini. Orang yang pernah saya antar ke puncak tertinggi. Yang membuat saya nyesek kan di situ. Untuk bisa naik ke puncak tertinggi, ini kan saya perjuangkan mati-matian. Dengan pengorbanan habis-habisan. Sehingga dia berhasil mencapai puncak tertinggi. Setelah berhasil, saya temani, saya antar sampai di puncak tertinggi. Kok seperti itu kan nyesek banget. Nyesek banget. Nyesek banget. Kalau soal saya malu lah. Karena saya bicara terlalu tinggi, kalau kamu seperti itu, saya itu masih bisa. Saya telan itu masih bisa. Tapi nyeseknya ketika saya temani di saat laku itu loh. Kalau dulu-dulu enggak apa-apa sih. Ini kan juga saya sudah ngasih info ya bahwa katakanlah kalau kalau pilihan presiden gitu kan, kalau pilihan presiden kan tinggal beberapa hari lagi. Kalau diambil dari apa yang pernah saya informasikan, kan tinggal beberapa bulan lagi kan. Artinya sudah sama sekali sudah nggak ada kesempatan. Nah itu yang membuat saya nyesek, itu saya sudah terlanjur kenal. Kalau belum kenal itu masa bodoh. Saya sudah terlanjur kenal, daftar namanya di buku ada, gitu. Dienakan kok ndak mau. Sujud, wong-wong ijan. Asu. Dienakan kok ndak mau. Ya kalau ndak mau mbok WhatsApp saya dihapus kan ya. Kan saya enakan kan. Ndak mau. Nah kalau ndak mau WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya mbok dihapus gitu loh. Kalau ndak mau. Ini WhatsApp saya nggak dihapus. Dibuat ladang curhat. Nah piye nyejal. Dienakan ndak mau, tapi curhatnya ke saya, ngadunya ke saya kan. Jangan dancuk tenan. Wis ora ono kata-kata sing lebih tepat dari itu. Dancuk ayo. Unik. Piye?
ngomong apa nih ya? Terus bingung aku. Ngrasakne wong-wong bingung aku sanjan. Dengan cara apa lagi ya? Wis tak blak kotak tanpa tede ngaling-ngaling wis. Piye neh aku wong-wong iki. Ya ampun. Kok malah menyiksa diri sendiri gitu. Dienakkan kok malah menyiksa diri sendiri, mempersulit diri sendiri. Ya kalau prakteknya itu disertai puasa 40 hari ya mungkin. Atau setidak-tidaknya prakteknya itu disertai puasa Senin Kemis, ngomong abot itu mungkin ya. Atau setiap kali patrap itu pakai tumpeng, pakai candu, menyan Arab, sing larang menyan Jawa kan murah, sing larang menyan Arab. Tumpeng, ndak mampu Pak. Iki ora gratis tes patrap ini. Malah kon mangan. Enggak, maksudnya patrap di rumah itu loh Mas. Patrap di rumah itu loh, ndak pakai sesaji. Terus patrapnya ning ndi yo iso. Patrapnya itu ndak harus di sini, harus di situ, harus pakai sorban putih, ndak. Kurang apa cowok? Kurang. Iya, ngono piye jane? Wong-wong iki piye? Ngono kan. Ngadani ya. Iya iso gatel ati. Iso gatel ati wong-wong. Arepe piye karepe? Malah ngejar-ngejar ono. Katanya ndak punya uang, pengen ngerokok ndak punya uang. Ngomongnya kan gitu, curhatnya ke WhatsApp saya kan begitu. Lah mendatangi tempat yang begitu jauhnya, memangnya jalan kaki. Pasti naik kendaraan pakai uang kan? Bisa. Kok mendatangi tempat sebegitu jauhnya dengan persyaratan sebegitu banyaknya kok bisa? Lah WhatsApp-nya ke saya kok ndak punya rokok ya? Ini janjiannya munafik apa piye sih jan wong-wong? Asu. Iya. Karuan. Jadi kadang-kadang saya menggunakan julukan wong edan bagu. Margo saking edane, janjane sing edan iki aku apa wong-wong kae sing jane ya ngono bareng. Ganti nomor ae aku jan. Jengkel aku ngarepe wong. Gitu itu masih ada yang membuli saya ada. Nah, dengan seperti itu ya masih ada yang punya kesempatan membuli saya. Nah, kata-katanya gimana? Seorang wong edan bagu, masa masih terganggu dengan WhatsApp? Asu, cek gampang ya ngomong. Ini bukan perkara terganggu atau tidak terganggu. Gak ngalami ya. Ini bukan masalah terganggu atau tidak terganggu, bukan. Tentang kebajikan yang diremehkan, kebajikan yang disepelekan, kebajikan yang diabaikan. Nah, kalau menurut panjenengan, coba saya mau minta solusi. Sekali-kali wong edan bagu minta solusi sama panjenengan. Coba, solusi terbaik buat saya itu gimana?
dengan menghadapi ini. Coba. Blokir saja nomor. Yang Aja, piye. kirim-kirim diblokir ya semua. Sudah banyak yang saya blokir, sudah banyak. Karena sudah terlewat parah kan? Sudah terlewat parah. Saya ingatkan, tetap saya ingatkan. Setelah saya ingatkan itu mandek, WhatsApp-nya mandek. Tapi keluyuran ke sana-sananya kan masih tetap. Tambah garing nanti WhatsApp lagi. Nah, saya blokir. Pokoknya hitungan saya itu sampai 7 lah. 7 kali berturut-turut saya blokir. Kurang apa? Lah wong liya ping 3 to. Aku ping 7 Kesempatan. Ping 7 kok tetep ora gelem ya wis tak blokir, tak tinggal. Gitu ada. Bahkan salah satunya itu ada yang jadi korban di Wonosobo. Pernah denger nggak Wonosobo itu mayat dipendem pirang-pirang kayak dukun pengganda uang ya? Ya, beberapa tahun lalu itu ya. 2023 kayaknya. Ya, daerah Wonosobo itu kan ada dukun pengganda uang. Nah, setiap pasiennya itu dipateni terus dipendem sampai beberapa orang itu, sampai 15 atau berapa orang itu. Itu salah satunya ada yang mati, ikut mati di sana. Yang menggaji di sini. Yang menggaji di sini. Iya, ada yang sampai ke sana. Iya, ngeliat kapok. Ngerokok aja semua aja. Intih pengen ngerokok. Emang sayangin ngerokok niku ora ono tadi. Angel lah. Agak mau ngerokok. Gede rokok gede rokok. Goblok goblok orang entek. Ya gitu. Ada lagi gini. Yang sesama putra kekudangannya Romo ini. Yang satu nyapa. Halo si A, gimana kabarmu? Nah, terus komunikasi kan lewat telepon komunikasi. Terus yang satu nanya, piye, bagaimana Patrap Samadhinya? Wah, sekarang kajian diri sama Pak Web itu sudah saya tinggal. Saya sudah tidak melakukan Patrap Samadhi seperti yang diajarkan Pak Web dulu. Loh, kamu kan sudah menekung. Ada yang lebih hebat lagi. Nah, terus sekarang gimana? Sekarang saya ikut kajian ini, yang ini lebih bagus. Monggo kalau mau ikut ke sini, monggo. Ini ikut ini sana, ikut. Karena penasaran kan, apa yo sih? Ada ikut ngaji. Sudah berdua di sana. Udah berdua. Lah itu ada pajak setiap minggu. Jadi sembulah ya jenenge itu lagu lama sih. Saya sudah enggak lagi, tapi untuk ini harus saya bahas ini. Jadi ada pajak setiap minggu itu store sekian ribu, sekian ratus itulah. Nah, lama kan ketahuan ini jane sama ini belajar apa arisan toh. Sama istrinya kan akhirnya bertengkar dan lain sebagainya, bla 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 bla, wis ribut ngono. Jadi ribute. Nah, karena dia sudah keluar dari laku suci, kan sudah bermasalah, sudah saya katakan jatuh gitu loh. Jatuh. Nah, kalau sudah jatuh akan mengalami kehidupan lebih parah dari orang awam. Ini kan berulang-ulang kali saya katakan. Videonya juga banyak itu. Nah, setelah itu kehidupannya morat-marit. Ngono ya sempat-sempatnya itu laporan ke saya. Pak Web, beberapa bulan yang lalu saya nyapa si A. Begini. Katanya ya karena saya penasaran. Jadi saya ikutan ke sana untuk membuktikan Pak Web, hitung-hitung. Untuk membuktikan kepenasaran saya.
penasaran, alih-alih penasaran, tapi kan dia juga ya melok gitu loh. Ini Wasipan Cakap kan sudah tinggal, jadi kan podo aja. Tapi dilaporkan ke saya. Terus maksudnya apa hal seperti kok dilaporkan ke saya? Lah terus sekarang yo melarat bareng Pak Web. Ya lah melarat bareng, tolong dong raimu kamu picak asu dancuk. Ayo ngono. Lah kongkon piye? Saya suruh jawab ya. Kok sempat-sempatnya gitu dilaporkan ke saya, lu saya lagi tenang-tenangnya. Kok nompo laporan kayak gitu? Ya jadi kayak cerita sinetron itu iso jelimet lah laporan. Jam semene hari ini saya nelpon si A, terus sinau bareng. Tapi saya sesungguhnya saya cuma penasaran aja, Mbak Web. Cuma mau membuktikan. Oh ya. Lah terus sekarang gimana? Ya karena bermasalah sama istri akhirnya belajarnya ya nggak sampai selesai Pak Web. Lah terus yang pembimbingnya juga sudah pindah domisili di kota yang jauh. Lah terus sekarang gimana? Melarat Pak Web. Lah terus sekarang gimana? Tolongin dong Pak Web. Saya pengen rai masuk dan wow komplit metu kabeh kuwi. Langsung tak pateni. Lah wong koyo ngono dilaporke ning aku. Suruh bahagianya gimana? Aduh kentir. Kentir kali ngomong. Iki janjane kadangan apa piye sih jan awake dhewe iki. Kok judulnya kayak ngene. Itulah yang sedang saya alami akhir-akhir ini itu seperti itu. Jadi makanya walaupun ada banyak yang mankung atau gembleng di sini, saya belum tentu datang ke sini kadangan seperti itu, belum tentu. Karena saya tidak mau yang mankung gembleng ini melu-melu kemomoran kayak aku. Karena saya sedang ngalami seperti itu. Jadi saya menahan diri di sana. Iya, mau gawenin picak mataku mau. Nah aku gak iso tetulung. Nyapa diwene roh mata. Kenapa mataku dibuat bisa melihat orang-orang yang dalam keadaan seperti itu kalau saya tidak bisa membantu, tidak bisa menolong? Kenapa telinga saya diberi bisa mendengar kabar-kabar tentang hal-hal seperti itu kalau saya tidak bisa menolong? Nanti jedut-jedut nindasku. Nyapa? Tak emper-emper ngledek Gusti Allah ning karo aku. Aku diledek gitu. Nah, jajal kapok pora gitu. Nah, orang yang kamu perjuangkan, nah, pada akhirnya seperti itu. Coba kapok pora memperkenalkan saya. Mungkin gitu ya, Gusti Allah itu mungkin ngono kuwi. Iya. Jal kapok pora jal. Coba lihat orang-orang yang kamu perjuangkan selama ini seperti itu. Ayo, tetap mau mempromosikan saya apa enggak? Ya. Tetap terus apa berhenti memperkenalkan saya dengan menyaksikan itu semua. Koyone ngono kuwi Gusti Allah koyone ngono kuwi koyone. Kalau yang dimaksud Gusti Allah seperti itu, wong edan baku tetap maju. Karena apa? Karena yang saya saksikan ibaratnya mati satu, tumbuhnya 1000. Jadi saya tidak akan kehilangan dengan satu orang putra yang kembali jadi awam. Karena apa? Karena yang tumbuh 1000. Biar melek ya.
Yang tidak gubris itu biar melek. Lah, iya. Syukurin. Bisa wae sendiri wae. Nah, sembuh lah. Mbah ora mikir. Nggih. Mikir wong turu. Iya. Malah ini tadi sebelum saya kesini tadi. Itu ada nomor baru masuk. Nah, Android saya kan ada jawaban otomatis. Jadi setiap kali ada nomor baru masuk, ada jawaban otomatis. Yang intinya menanyakan panjenengan siapa dan dari mana. Itu jawaban WhatsApp otomatis dari Android saya. Nah, dia jawab, memperkenalkan diri, bleng. Sampai pada akhirnya katanya dia sudah 4 tahun nyimak video-video pencerahan saya itu sekitar 4 tahun. Namun saya nilai, saya teliti, saya simak, karena WhatsApp-nya beridil. Saya loh belum jawab, yang pertama itu belum jawab, udah berwidil dia menjelaskan, blong. Satu pun nggak ada yang mengait ke Wahyu Pancagaib. Akhirnya saya beri jawaban, maaf, jangan gampang percaya dulu, jangan gampang tertarik dulu. Simak dulu baik-baik informasinya, supaya tidak gagal paham. Saya jawab seperti itu. Lah kok ngirimi gambar ke saya? Jawab balasannya itu gambar. Nah, gambarnya itu, jadi dia membuat seperti inilah. Nah, dia buat kayak gini. Tapi itu ada surat Al-Fatihah, ada Pak Web, kalau di pesanggerahan ada ininya, pasti akan lebih menarik banyak orang lagi. Ini jadi piye? 4 tahun nyimak video pencerahan saya kok koyo ngene iki piye karepe wong. Enggak jawab gampang ya. Maaf, saya punya cara sendiri. Saya tidak tertarik dengan apapun cara yang panjenengan miliki. Kalau cara panjenengan itu memang baik dan bisa dibuktikan kebaikannya, silahkan dipraktekkan sendiri. Kalau saya, maaf, tidak tertarik. Langsung tak blokir nomornya. Terus aku rene mau. Las timbang di Senewan nang. Lucu banget. Jadi dia niru, intinya niru membuat saya seperti ini. Tapi dimasukkan ke dalam agama. Jadi kunci disamakan dengan surat Al-Fatihah. Paweling disamakan dengan surat Al-Ikhlas. Kok yang ngono kuwi? Tak guyu dong. Difoto terus dikirimkan ke saya. Kata-katanya itu yang marai darah tinggi. Kalau di pesanggerahan ada tulisan seperti ini Pak Web, pasti akan lebih banyak lagi yang tertarik. Dikiranya saya sedang menarik orang apa ya? Dikiranya saya sedang nyari jemaah mungkin ya. Sedang mencari massa, sedang mencari jemaah, sedang mencari murid. Mungkin yang dia anggapnya seperti itu mungkin. Tapi sing tetep hidup madep
Mantep. Karena apa? Mati 1, tumbuh 1000. Biarkan mereka yang tidak mau dienakkan. Ngapain? Ya, ngapain? Lu nggak mau kok lah piye? Lah iya, nggak mau dipaksa-paksa. Biarin. Wis salah mbuh apa wong engko video iki bingung nah aku. Tak weni judul apa iki engko. Ben wis blak kotak ae aku wis tak upload videone iki sembuh apa. Wae judul apa mengko. Cuk. Wis jenengan ora tak katutke wis cukup raiku wae ben ora melu.